Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang segmentasi memori mata kuliah sistem operasi. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logika merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen mempunyai panjang dan nama. Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi jika seorang pengguna ingin menunjuk sebuah alamat dapat dilakukan dengan menunjuk nama segmen dan offsetnya. Untuk lebih menyederhanakan implementasi segmen-segmen diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen, sehingga alamat logika terdiri dari dua tupel, segmen number dan offset. Deskripsi segmentasi. Teknik segmentasi mempunyai sejumlah keunggulan dibanding ruang alamat tak bersegmen, yaitu menyederhanakan penanganan struktur data yang berkembang, komplikasi ulang independen tanpa menghubungkan kembali seluruh program, memudahkan pemakaian memori bersama di antara proses-proses, memudahkan untuk proteksi. Konsep dasar segmentasi, di mana di sini ada subroutine sebagai namanya itu mencari sistem jejak yang ada dalam sebuah jaringan. Lalu ada stack, di mana dia mencari namanya itu alamat, ada simbol dan dijadikan sebuah namanya itu tabel. SQRT, di mana semua datanya subroutine, stack, simbol, dan tabel itu dijadikan sebuah namanya itu visualisasi logika dengan perhitungan dengan pangkat kuadrat, sehingga nanti akan muncul sebuah nama itu output logical address, jadi alamat yang berlogika, dimana di sini kalau kita lihat pandangan user pada suatu programnya. Nah, arsitektur segmentasi. Di sini bisa kita lihat alamat logika terdiri atas dua bagian, yakni nomor segmen S dan offset D, yang dituliskan dengan nomor segmen offset. Di mana sini CPU atau Central Programming Unit, Processing Unit, di sini akan mengirimkan datanya ke segmen pertama, lalu akan menjadikan segmen tersebut menjadi limit dan base di sana tuh. Yang dimana segmen limit dan base ini dijadikan perhitungan perjumlahan di sini, di base-nya di bawah perjumlahan, yang dimana dia akan menjadi physical memory yang bersifat fisik di sana. Lalu juga segmen akan masuk ke data, yang dimana dia akan dibuat perhitungan lagi. Jika berhasil, maka dia akan masuk ke perhitungan pertambahan yang dari base tadi dan masuk ke memori fisik atau physical memory. Nah, tapi jika error di sini, maka dia akan masuk ke trap atau undressing error. Di mana di sini visualisasi segmentasi hardware. Oke, di sini ada arsitektur segmentasi. Arsitektur segmentasi di sini ada berupa struktur, stack, symbol table, SQRT, main program. Di mana tadi seperti di slide sebelumnya, itu akan membentuk sebuah logical address atau alamat logika. Di mana di sini kalau kita lihat di sebelumnya yang segmentasi hardware-nya, jika kita namanya tuh perhitungkan, di sini sudah dapat limit dan base-nya. Limitnya itu dapat dari tadi sebelumnya di segmentasi hardware, dari CPU, maka dia akan menjadi namanya itu physical memory atau memori fisik. Di sini limit yang baris 0 itu 1000, 1400, 1400, 6300 dan lain sebagainya di sini. Di mana di sini kita kelompokkan lagi yakni sebagai segmen 0, segmen 3, segmen 2 dan segmen 4 serta segmen 1 dari masing-masing nilai di limit dan base. Di mana ini adalah merupakan output dari physical memory secara namanya itu perhitungannya, secara berupa nama itu data numerik. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisi tentang segmentasi memori. Jadi, memori segmentasi itu adalah pembagian dari memori primer menjadi beberapa bagian segmen-segmen. Cara kerjanya yaitu kita memiliki address space dan kita punya
tiga segmen yang berbeda, yaitu kode, heap, dan stack. Nah, segmentasi ini membagi beberapa segmen itu menjadi beberapa bagian di dalam suatu memori fisik. Misalnya kita memindahkan address space ini ke sini. Bisa dilihat di sini yang dipakai hanya sebagian. Misalnya di sini ada stack, code saja sama heap saja.